Alright, akhirnya di iPhone 11 harganya udah mulai turun terus menerus ya. Seperti yang lo lihat ini iPhone 11 iBox harganya udah yang ada 6 jutaan sekian, gila sih. Memang untuk dari sisi harga masih di 6 jutaan, tapi menurut gue ini adalah hal yang wajar. Sekarang udah ada perbedaan antara yang non resmi dengan yang resmi, itu harganya udah pasti selisihnya beda berjuta-juta. But so menurut gue ini adalah harga yang reasonable bet gitu ya kan. So, kemarin gue bilang iPhone 11 adalah iPhone paling worst, the very iPhone yang paling tidak worth it-an untuk dibeli ya. But now ya kan, it's a different situation ya. This is the very worth it iPhone 11 ya kan. Dengan iPhone 11 ini, menurut gue di harga 5 juta ke 6 jutaan ini adalah sebuah handphone yang enak banget sesuai dengan harganya. Dan ya beberapa bulan yang lalu ya video-video gue yang kemarin gue bilang The Pokima iPhone Purple ini, gue bilang ini handphone gak layak men. Lu gak usah beli ini, mending beli iPhone yang lain. Gue dijudge, dihujat ya kan. Padahal yang gue bahas itu dari harganya men. Harganya norak gitu maksud gue. Pada bilang gue pakai iPhone 11 enak bang bla bla bla, lebih enak iPhone 11 bang ketimbang iPhone bla bla. Ya iya, gue bukan masalah handphone tapi harganya. Sekedar flashback ke konten gue sebelumnya, dulu tuh iPhone 11 tuh harganya kayak beda tipis sama iPhone 12 mini. So menurut gue daripada beli di iPhone 11 ini yang harganya nambah dikit udah dapat iPhone 12, gue lebih menyarankan lo beli iPhone 12. Karena pada saat itu yang lo beli tuh harga gorengan, harga tinggi, harga demand yang lagi tinggi, bukan harga gadgetnya ya. Kalau sekarang udah mulai menurun ya udah sesuai dong. Lo bayar berapa, lo dapat apa gitu. Itu maksud gue. Oke, yang pertama yang bakal lo dapetin kalau lo beli iPhone 11 sekarang, of course, lu bakal dapat the pony ya untuk layarnya. Dan menurut gue layar iPhone 11 ini meskipun gue dari kemarin ngebacot belum OLED lah, belum apalah, layarnya cuma IPS. Tapi lu harus ketahuin men, ini Apple cuy, ini Apple. Meskipun dia masih IPS panel ya, ini layar enak parah, enak banget. Gue garansi 100% kalau lu dapat yang masih ori copotan Apple, masih ori bawaan Apple nih, enak banget layarnya cuy. Dan ngomongin soal baterai, gue udah pakai handphone ini selama 3-4 hari sebelum bikin konten ini. But ya kalau lo bandingin the Android yang baterai mungkin 6.000 mAh, 5.000 mAh, tapi ya gitu. Ini baterai tahan seharian lebih cuy sama gue. Gila nih, baterai awet banget di iPhone 11 ini. Gue suka banget sama baterainya. Dan perlu dinotis ya buat teman-teman, teman-teman gak tuh bahasa, buat kalian semua yang pengen beli iPhone 11 cuma takut baterai lebih kecil dari Android, fucking shit ya, ini baterai awet banget iPhone 11. Oke, ngomongin soal kamera, gue juga bilang kemarin kamera iPhone 11 itu bla bla bla, salah satu kamera lensa lebar paling jelek di iPhone ya, benar banget. Cuman sekedar lo tahu aja, kombinasi kamera di iPhone 11 ini sama dengan kombinasi iPhone 12, 13, 14. Jadi menurut gue kalau lo beli handphone ini berasa pakai handphone modern. Dan balik lagi ngomongin soal video quality, foto quality-nya, memang fiturnya nggak banyak, nggak sebaik the Android, but if you comparing ya kan, dengan harga yang bakal lebih mahal daripada ini, jauh ini lebih bagus. Dan kesimpulannya, conclusionnya, dengan harga 5 juta ke 6 juta untuk sebuah iPhone 11, wah parah sih, worth it banget sih. Cuman kalau lo beli di harga 7 juta, ke 8 juta, hampir ke 9 juta. Ente itu udah seperti manusia paling stupid, very stupid people ya. Karena dengan budget hampir 10 juta lo dapetin handphone begini, ini nggak layak men. Tapi kalau lo ngeluarin budget kayak 5 juta, 6 juta buat sebuah iPhone 11, ini worth it parah untuk saat ini pada saat video ini diupload ya. Kenapa? Karena apa yang ada di iPhone 11 saat ini, desainnya memang tidak terlihat yang luxurious banget kayak ciri khas Apple pada umumnya. Tapi kalau lo pegang feel iPhone 11 ini semuanya mewah men. Tombol-tombolnya ya, tombol power ya, tombol volume, switch ya, semua tuh empuk gitu. Ya mungkin memang tak semahal Android yang bakal terlihat lebih mewah, tapi kalau dibandingin empuk feel-nya itu kayak bener-bener handphone flagship ya. Karena memang handphone ya ini produk Apple cuy. Ya produk Apple men. Jadi menurut gue memang kalau dari sisi desain mungkin mirip-mirip kayak bocil-bocil TikTok yang suka main joget-joget gitu pakai iPhone 11 gitu ya, warna-warni gitu, yang sering foto di WC umum gitu. Tapi kalau lo pegang ini handphone tetap berasa mewahnya. Dan sekedar informasi aja buat lo yang masih ragu sama iPhone 11, menurut gue ya, di harga kayak 5 juta 6 juta untuk hasil speaker yang ada di iPhone 11, ini salah satu hasil yang premium parah. Gue coba nonton video YouTube, video bokep, bukan bokep, maksud gue video ini silaturahmi kelamin. Ini enak banget men. Layar tuh nggak sepekat OLED emang, cuman IPS itu warnanya tuh kontrasnya tuh bagus dan hasil speaker itu jernih. Jadi waktu saat gue nonton video
silaturahmi kelamin tuh kayak berasa nyaman gitu dengan speaker yang ada di iPhone 11. Ya pokoknya speakernya ada di bagian bawah dan di bagian atas. Jadi untuk hasil suara itu kalau kita nonton enak pol. Dan pasti pada nanya nih, kalau gue ngebahas soal iPhone 11, banyak yang ngebandingin dengan iPhone XR. So, if you comparing the iPhone 11 dengan the fucking iPhone XR, menurut gue ini udah beda level, beda kasta. Kalau lu mampu beli iPhone XR, lu nggak bakal atau belum tentu mampu beli iPhone 11 karena harganya beda jauh banget. Jadi kayaknya nggak perlu deh gue bahas lebih dalam. Kalau lu mampu beli iPhone 11, ya belilah iPhone 11 ketimbang lu harus downgrade ke iPhone XR untuk harga yang normal kayak gini. Dan apalagi kalau mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan harga lebih murah lagi, wah itu udah worth it parah sih. Saran gue udahlah cincai lah. Kalau lu udah mampu beli XR, kayak kumpulin dikit lah beli iPhone 11. Dan ngomongin soal layar, kedua handphone ini sama-sama aja, belum pakai OLED-OLEDan dan sama-sama pakai Pona, ya ada poninya. Jadi menurut gua kalau lu ngebandingin dari sisi pemakaian yang gua rasain, kalau untuk pemakaian normal lu nggak bakal ngerasain perbedaan yang signifikan banget antara XR dengan 11. Tapi jujur untuk pemakaian jangka panjang, untuk pemakaian yang lebih berat, ini beda banget antara iPhone XR dengan iPhone 11. Jauh, parah banget. Oke, gue kasih contoh simpel lagi nih. Kedua handphone ini dalam keadaan aplikasi kosong emang berasa sama-sama smooth, sama-sama lanjai antara iPhone 11 dan iPhone XR. Tapi kalau kita untuk pemakaian yang udah berat, data lu banyak ya, terus aplikasi gede-gede, aplikasi berat, semua yang lu install, iPhone XR ini dengan layar sama-sama masih layar IPS, gue berasanya iPhone XR ini kayak lebih cepat panas. Dan sedikit berasa lebih berat lah handphone yang dipakai. Dan yang paling beda lagi ya, iPhone XR itu lensanya masih 1, iPhone 11 lensanya udah 2. So kalau lu comparing, kalau lu tanya bagus sama mana, jelas bagusan 11 kemana-mana gitu. Nggak bisa lah dibandingin dengan XR ya, beda jauh banget gitu. Tapi harus diakuin kamera iPhone XR juga masih bagus. Tapi kameranya cuma 1 ya kan. Jadi menurut gue udah gak apple to apple buat dikomparasi. Dan udah beda kasta, udah beda zaman ya kan. Dan ya perlu diingat banget. Kalau yang kemarin-kemarin iPhone 11 itu harganya norak parah. Makanya gue lebih menyarankan lo buat beli iPhone XR karena harganya lebih layak, lebih reasonable. Tapi sekarang harga iPhone 11 sudah mulai turun. Jadi menurut gue jauh lebih worth it 11. Dan pasti masih ada aja yang nanya ke gue, gimana dengan iPhone SE bang? iPhone SE dari dulu, dari generasi pertama sampai akhir, menurut gue fine-fine aja kalau lu beli, worth it aja. Kecuali iPhone SE generasi yang paling akhir ya, generasi ketiga itu masih gak layak sih menurut gue. Karena harganya kayak 6 juta, 7 juta, mau ke 8 juta masih cukup mahal. Tapi kalau iPhone SE yang lagi lu lihat ini, iPhone SE 2020 ini layak banget. Dan harganya juga cakep. Mulai dari performanya, kameranya ya kan. Menurut gue apa yang ada di iPhone SE 2020 ini fine banget, sesuai lah dengan harganya. Dan kalau lu tanya lebih worth it mana dengan iPhone 11, ya udah beda kasta lah cuy. Antara iPhone yang lagi gue pegang ini, iPhone SE 2020 ini. Tapi kalau seandainya lu mampunya beli ini, mendingan ini atau iPhone XR, saran gue mendingan ini deh. Tapi kalau otak lu tuh mindset tuh, anjay gue gak bisa gaya-gaya dong di depan mbak-mbak cantik ya kan, di depan bocil-bocil yang lagi joget-joget. Gue gak ada layar poni dong. Gue pengen iPhone poni buat lebih ngetren, buat lebih gaya, buat lebih stylish. Ya lu mendingan beli XR lah, sikat lah, meskipun lebih jelek. Tapi kalau lu gak peduli sama modal ya, sama model-model gengsi dan lain-lain, menurut gue ini jauh lebih worth it ketimbang beli iPhone XR. Jujur dari segi performanya, dari sisi kameranya, iPhone SE ini kayak beda kasta aja dengan iPhone XR. Meskipun lebih kecil, belum poni, basic iPhone itu kayak lebih lawas, masih pakai basic dari iPhone 8. Tapi gila men, ini handphone kayak beda kasta juga dengan iPhone XR. Jadi kalau ditanya lebih worth it mana iPhone ini dengan iPhone 11, tetap 11 sih menurut gue.